Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Desain Pembelajaran Bahasa. Untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang konsep desain pembelajaran dalam konsep kurikulum. Jadi fokus utama kita tentang definisi desain pembelajaran serta unsur-unsur yang ada di desain pembelajaran, serta posisi desain pembelajaran dalam konsep kurikulum. Ya, yang pertama adalah pengertian dari banyak yang menganggap bahwa desain dan pengembangan adalah suatu hal yang sama, tetapi dalam kenyataannya, dalam arti bahasa, desain adalah membuat sketsa atau pola tertentu atau rencana pendahuluan. Jadi kalau desain itu membuat sketsa dan pola, sedangkan pengembangan adalah membuat tumbuh secara maksimal untuk menjadikan sesuatu itu menjadi besar dan lebih baik. Jadi kalau desain itu kita membuat sketsa atau perencanaan secara umum, sedangkan pengembangan yaitu rencana sudah ada atau desain sudah ada, kita kembangkan. Jadi kalau desain itu mulai dari nol, belum ada apa-apa, jadi kita desainkan. Kalau pengembangan sudah ada desainnya, terus kita kembangkan untuk menjadi lebih baik. Nah, desain pembelajaran ada berbagai macam sudut pandang dari definisi dia sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Jadi jika desain pembelajaran itu dikatakan sebagai ilmu, maka desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan pengelolaan, serta memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata diklat pada berbagai tingkat kompleksitas. Jadi jika desain pembelajaran ini didefinisikan sebagai ilmu, maka dia merupakan alat untuk menciptakan pengembangan dan pelaksanaan, setelah itu penilaian serta pengelolaan. Nah, baik itu skala besar maupun skala kecil. Nah, jika desain pembelajaran itu dikatakan sebuah sistem, maka desain merupakan sistem pengembangan pembelajaran dan sistem pelaksanaannya. Bagaimana cara mengembangkannya dan bagaimana cara pelaksanaannya, serta prosedurnya itu bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan atau mutu belajar. Nah, selanjutnya adalah desain sebagai proses. Desain pembelajaran sebagai proses. Proses di sini meliputi proses pengembangan pengajaran secara sistematik yang didasari oleh teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Jadi desain pembelajaran dikatakan sebagai proses ketika dia dijadikan sebagai untuk mengembangkan pengajaran secara sistematik atau secara urut. Nah, dengan didasari teori-teori pembelajaran untuk meningkatkan sebuah pembelajaran. Contohnya, kita menggunakan teori belajar. Jadi, teori belajar adalah menitikberatkan keaktifan pada siswa. Jadi bagaimana
kita mengembangkan teori belajar ini dalam desain pembelajaran. Jadi pengaplikasikannya dalam desain pembelajaran didasari dengan teori-teori pembelajaran. Agar apa? Agar meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya dari definisi-definisi tersebut, desain pembelajaran juga bisa kita simpulkan bahwa desain pembelajaran merupakan praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan murid. Jadi dengan desain pembelajaran kita bisa mempraktekkan penyusunan media apa saja yang akan kita yang akan kita gunakan dalam mentransfer pengetahuan kita kepada murid. Jadi kita mendesainkan dengan tujuan seumpama tujuan maharoh qiraah, kita menggunakan media apa, apakah media gambar atau media visual. Nah, agar apa? Agar mentransfer pengetahuan ini lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, desain pembelajaran merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. Nah, kalau di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa desain pembelajaran juga meliputi tentang keseluruhan. Jadi tujuan belajarnya bagaimana, sistem penyampaiannya bagaimana, terus apakah ada pengembangan bahan ajar atau tidak, terus kegiatan pembelajaran bagaimana, penilaian bahan ajarnya bagaimana, serta pelaksanaan kegiatannya itu seperti apa. Jadi desain pembelajaran meliputi secara utuh. Nah, sedangkan komponen-komponen utama desain pembelajaran itu ada 6. Yang pertama ada pembelajar, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga analisis pembelajaran, yang keempat strategi pembelajaran, yang kelima bahan ajar dan penilaian belajar. Untuk pembelajar, jadi komponen utama desain pembelajaran adalah pembelajar atau pihak yang menjadi fokus. Tujuan pembelajaran difokuskan pada siswa. Jadi sebelum kita mendesain, sebaiknya atau selayaknya kita tahu karakteristik mereka itu seperti apa, terus kemampuan awal mereka itu apa, dan prasyarat mereka itu apa. Jangan sampai kita mendesain pembelajaran tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Contohnya, kita kasih mereka materi kelas 6, kita kasih mereka kelas 3 MI, kita kasih materi mereka kelas 5 atau 6. Jadi dia tidak bisa menangkap karena apa? Karena kemampuan awal mereka melebihi, tidak sampai pada materi yang kita ajarkan, atau materinya ketinggian. Itu juga menjadi problem. Jadi pembelajar ini fokus utama, jadi harus kita tahu karakteristiknya, kemampuannya apa, dan yang mereka miliki itu sampai mana. Jadi kita tahu klasifikasinya peserta didik. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Setelah peserta didik tadi kita tahu, oh ternyata kemampuannya sampai sini. Setelah itu kita tujuan pembelajaran. Jadi setelah peserta didik ini diketahui kemampuannya sampai A seumpama, maka tujuan pembelajaran kita harus mencapai target yang sudah ditentukan dengan peserta didik tadi. Jadi tujuannya ditentukan sampai mana, apakah mereka penguasaan mufrodat